أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para bapak, para saudara yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah kehendaki kita untuk bersama-sama hadir di masjid yang insyaallah penuh berkah ini untuk bersama-sama kita ngaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam Nawawi. Pada pertemuan kali ini kita sampai di hadis yang kedua, al-hadits tsani maratibuddin. Hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar aidan radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم الحديث رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم عن سيدنا عمر بن الخطاب أيضا. Hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini juga diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab yang sudah kita baca manaqibnya pada pertemuan yang sebelumnya. Beliau mengatakan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum, ketika kami, kata Sayyidina Umar, sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ittala alaina rajulun, datang kepada kami seorang laki-laki. Laki-laki ini yang kemudian dikatakan adalah bahwa Jibrilu alaihi salam, yakni malaikat Jibril alaihi salam, ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin la ya'rifunahu. Malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh para sahabat. Biasanya, Pak, malaikat Jibril itu kalau menyerupai manusia, yang diserupai adalah Dihyah. Jadi ada sahabat Nabi itu namanya Dihyah. Biasanya malaikat Jibril kalau menyerupai manusia, yang diserupai adalah Dihyah al-Kalabi as-Sahabi. Ini sahabat Dihyah. Sahabat Dihyah itu adalah sahabat orang yang paling indah di zamannya,
dan paling bagus tampannya, perawakannya, tubuhnya, bentuknya. Ini Sayyidina Dihyah Al-Kalabi. Ya tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau adalah ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik fisiknya dan akhlaknya. Tapi setelah Nabi yang paling indah, yang paling tampan adalah Dihyah. Sehingga malaikat Jibril ketika menyerupai manusia, yang diserupai adalah sahabat Dihyah. Sahabat Dihyah ini tidak banyak dikenal oleh umat Islam. Tapi malaikat Jibril ini menyerupai sahabat Dihyah. Ittala alaina rajulun, telah datang kepada kami seorang laki-laki, syadidu bayadith thiyabi, yang pakaiannya sangat putih, sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, yang rambutnya sangat hitam. Nah, dikatakan dalam kitab syarahnya, hitam dari mana? Karena biasanya orang Arab rambutnya, kepalanya ada penutup kepalanya. Maka yang dimaksud hitam di sini adalah aisya'rul lihyah. Aisya'rul lihyah, rambut jenggotnya. Jadi jenggotnya itu sangat hitam. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sunnah tajammul, berhias ketika kita hendak menemui orang-orang besar. Seperti malaikat Jibril pengen menemui pimpinan para pembesar, Sayyidul Kubara, ala Sayyidil Kubara, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pengen menemui Nabi Muhammad dengan baju yang sangat putih, bagus, baju yang baik. Maka dikatakan bahwa disunnahkan berhias ketika pengen menemui orang-orang besar, orang-orang soleh. Dan sunnah bagi penuntut ilmu untuk berhias, untuk dandan dengan baju yang terbaik ketika pengen menemui gurunya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah bagi ulama. Syekh Ibnu Abdissalam, ini Al-Imam Ibnu Abdissalam, Sultanul Ulama, rajanya para ulama dalam mazhab Syafi'i, Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Syekh Izzuddin bin Abdussalam ini pernah beliau ihram, naik haji, ketemu dengan sekumpulan jamaah yang sedang ihram. Tapi ini ada yang salah dalam hal adab tawaf. Diomongi itu nggak nurut, Pak. Kalian ini salah tawafnya, kalau seperti itu salah, harusnya begini. Tidak terima. Kenapa? Karena Syekh Izzuddin bin Abdul Salam saat itu tidak menggunakan pakaian ulama, dianggapnya wong biasa. Maka kemudian ketika Syekh Izzuddin bin Abdul Salam menggunakan pakaian fuqaha, pakaian ahli fikih, pakai jubah, pakai gamis, pakai jubah, pakai rida, pakai imamah. Lalu kemudian Syekh Izzuddin bin Abdul Salam menyampaikan nasihatnya, orang-orang menerima. Maka kata beliau, seorang alim sunnah atau dianjurkan menggunakan pakaian orang-orang yang alim, menggunakan baju pakaian orang yang faqih, orang yang ahli dalam agama, kalau tujuannya adalah agar orang-orang taat kepada perintah Allah, maka baginya pahala. Jadi orang alim kadang-kadang dianjurkan untuk memakai pakaian kebesaran. Kenapa? Agar umat ini nurut, agar orang itu percaya. Nah, yang menjadi repot sekarang adalah orang nggak alim pakai pakaian ulama. Lah itu repot itu. Nah, makanya
pakai imamah pun, ikat kepala pun, itu kan pakai imamah itu sunnah, Pak. Tapi kalau tidak alim, santri itu jangan tebel-tebel ini ya, imamahnya jangan besar-besar. Cukup 1, 2, 3 lapis hanya untuk kesunahan saja. Nah, sekarang orang nggak pernah nyantri, nggak pernah ngaji, nggak ngerti tentang agama, pakai gamis, pakai jubah, pakai sorban, imamahnya besar, ya, penuh dengan jenggot. Loh, ini dianggapnya orang alim. Ditanya ngawur jawabannya. Nah, ini yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Jadi jangan kita yang belum alim jangan pakai pakaian kebesaran para ulama, jangan. Tapi ulama, orang yang alim dianjurkan untuk memakai pakaian alim. Di Hadramut di Yaman itu ada seorang ulama besar, Al-Musnid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh bin Abu Bakar bin Salim. Habib Umar itu kalau pakai imamah lapis 7, kadang-kadang lapis 9. Itu murid-muridnya gak ada yang berani pakai imamah yang tingkatnya, yang tebelnya itu melebihi tebalnya gurunya. Ya. Ini kita juga semua harus ngerti, khususnya para santri. Kalau pakai imamah jangan tebel-tebel. Itu santri hanya untuk mendapat kesunahan saja. Nah, jangan tebel-tebel. Itu kesunahan. Tapi bagi orang alim itu disunahkan pakai pakaian ulama. Salah satu anaknya Mbah Maimun Zubair, Syekh Maimun Zubair Sarang Rembang yang wafat di Mekah 5 tahun yang lalu, itu beliau paling tidak orang alim itu pakai rida. Apa rida itu? Sorban, pakai sorban. Nah, sekarang kadang-kadang orang alimnya juga nggak seneng pakai sorban atau nggak biasa pakai sorban. Nggak apa-apa kalau dia sudah masyhur, dikenal orang alim, walaupun nggak pakai pakaian ulama, orang akan nanya, tahu kealimannya, nggak masalah. Tapi kalau orang nggak tahu bahwa dia itu orang alim, perintahnya, larangannya, nasihatnya tidak diterima karena tidak dianggap orang alim, kata Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, bagi orang alim yang tidak dikenal bahwa dia alim, maka dianjurkan untuk berpakaian seperti pakaiannya ulama agar umat ini nurut, taat. Nah, kalau sekelas Gus Baha misalnya, beliau sudah dikenal alim, tanpa berpakaian seperti itu orang sudah tahu beliau alim. Ya orang akan tanya, orang alim apa maknanya? Kalau ada ulama yang berpakaian dengan pakaian fuqaha, ya, dengan pakaian orang ulama besar, jangan dicela. Dan kalau ada ulama yang berpakaian tidak seperti pakaian ulama juga jangan dicela, ya, jangan dicela. Nah, tapi kalau di akhir zaman seperti ini, orang awamnya perlu menahan diri jangan berpakaian ulama, ulamanya boleh menunjukkan keulamanya, kealimannya. Kalau bahasa Gus Baha, kalau dokter saja, dokter ditulis dokter spesialis gigi, dokter spesialis kandungan, dokter ditulis, ditunjukkan kealimannya. Kenapa? Biar umat ini nggak salah nanya. Nah, biar umat gak salah nanya. Maka boleh orang alim di akhir zaman ini mengumumkan bahwa saya ini ahli kitab Safinah, saya ahli fikih, saya ahli tauhid, saya ahli hadis, saya ahli tafsir. Boleh. Kenapa? Agar umat ketika nanya dalam cabang tertentu permasalahan agama tidak salah nanya. Ya, tidak salah nanya, karena zaman sekarang banyak orang ngawur ini. Ditanya jawabannya ngawur. Dan kadang-kadang melanggar ijma' ulama, kesepakatan ulama. Nah, ini musibah. Ya. Maka penting orang awam tahu kapasitas dirinya sendiri. Orang alim boleh menunjukkan kealimannya agar umat ini tahu. Nah, kalau dokter gigi, ahli-ahli, notaris, sarjana hukum, pengacara, semua orang boleh mengumumkan, bikin plan. Maka tidak salah ulama itu mengumumkan atau memaklumatkan tentang kealimannya. Ini ijtihadnya Gus Baha di antara seperti itu, termasuk Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, seorang sultanul ulama, rajanya para ulama dalam mazhab Syafi'i. Beliau juga mengatakan seperti itu. Ya.
biar umat nggak bingung. Ini penting. La yura alaihi atharus safar. Kata Sayyidina Umar, kita lagi kumpul-kumpul, datang seorang laki-laki, pakaian bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, kita nggak ada yang kenal ini. Wala ya'rifuhu minna ahad, kita nggak ada yang kenal. Tapi nggak ada yang kenal kan berarti bukan orang sini. Kalau bukan orang sini tapi nggak ada tanda-tanda bekas perjalanan. Kalau orang bekas perjalanan kan ya wajahnya kusem, rambutnya semrawut, bajunya juga mungkin compang-camping. Lalu ini enggak. Ya, ini enggak ada bekas-bekas debu, rambutnya semrawut, enggak ada. Padahal kita enggak ada yang kenal. Hatta jalasa, sehingga orang itu duduk mengucapkan salam, izin kepada Nabi, minta izin, lalu hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu duduk dekat dengan Nabi. Nah, dekat dengan Nabi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu kemudian duduknya itu dia menempelkan apa ini namanya? Lututnya, kedua lututnya ke dua lutut Nabi. Jadi lututnya beliau Nabi SAW dengan lututnya laki-laki ini ditempelkan, lutut ketemu lutut. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi ay fakhidhain Nabi SAW. Lalu kemudian orang tersebut meletakkan kedua telapak tangannya di pahanya Nabi. Ini sebagian Ustadz ada yang mengatakan menaruh kedua telapak tangannya di pahanya sendiri. Bukan, kalau di sini wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi ay fakhidhain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut meletakkan kedua tangannya di pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kemudian bertanya, qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Ini memberikan pelajaran kepada kita perlakuan orang tersebut, yakni malaikat Jibril kepada Nabi, litambi, untuk memberikan peringatan pelajaran kepada kita seyogyanya seseorang itu tidak malu untuk bertanya. Jadi jangan malu untuk bertanya, khususnya pertanyaan tentang agama. Ya, jangan malu. Kenapa? Karena kalau malu nanti bisa salah-salah, nggak tanya malah salah.